Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Made Gede Andre Sangsiayasa. Saya merupakan dokter muda yang tengah mengikuti kegiatan di KKM pada stase anestesi dengan periode 8 sampai 21 Juni 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pain management. Adapun konten-konten yang akan saya jelaskan di sini mulai dari definisi dari nyeri, klasifikasi nyeri, mekanisme nyeri, pain measurement scale, dan pain management. Saya akan mulai dengan definisi dari nyeri. Definisi dari nyeri adalah suatu sensasi tidak menyenangkan yang diasosiasikan dengan adanya atau potensial terjadinya kerusakan pada jaringan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nyeri di sini merupakan interaksi antara aspek physiological sensory dan komponen afektif dan respon kognitif yang memiliki komponen-komponen berupa dua elemen, yaitu sensory sensation dan emotional unpleasant sensation. Dari prosesnya sendiri, nyeri diproduksi oleh adanya proses nociception yang bisa meliputi secara mekanis, temperatur, dan secara kimiawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi nyeri. Nah, jadi di sini klasifikasi nyeri dibagi berdasarkan banyak hal, bisa dari yang pertama dari aksisnya. Yang pertama itu aksis 1 berdasarkan lokasi, aksis 2 yaitu sistem organ, aksis 3 karakteristik dari nyerinya, aksis 4 the first time occurred atau kapan terjadinya, aksis 5 yaitu etiologinya. Selain itu, berdasarkan penyebabnya, nyeri dibagi berdasarkan oncological dan non-oncologic. Berdasarkan tipenya, nyeri dibedakan menjadi nociceptif, neurogenik, dan psikogenik. Berdasarkan onsetnya, nyeri dibedakan menjadi acute dan kronik, dan acute pain di sini dibagi lagi menjadi berdasarkan somatik atau visceral. Lalu yang terakhir berdasarkan derajat nyerinya atau degree of pain. Di sini dibedakan menjadi mild, moderate, dan severe. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai acute pain. Nah, di sini acute pain dilihat dari onsetnya, dia bersifat tiba-tiba dan juga sementara. Acute pain disebabkan oleh noxious stimulation akibat luka, proses penyakit, atau abnormalitas pada otot atau viscera, dan biasanya bersifat nociceptive. Acute pain ditandai dengan adanya aktivitas saraf autonomik seperti takikardi dan juga hipertensi. Dan juga biasanya ditandai dengan adanya perubahan ekspresi seperti menangis atau kesakitan. Bentuk dari acute pain di sini dibagi menjadi somatic dan visceral pain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visceral pain. Visceral pain biasanya nyeri yang berasal dari organ-organ internal. Pada visceral pain yang akut biasanya disebabkan oleh suatu proses penyakit yang terjadi di dalam tubuh. Terdapat 4 subtipe dari nyeri visceral, yaitu true localized pain, localized parietal pain, referred visceral pain, dan referred parietal pain. Berikut merupakan perbedaan dari somatic dan visceral pain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mechanism of pain. Jadi, mekanisme dari terjadinya nyeri ini bisa dibagi menjadi beberapa proses, yaitu proses transduksi, proses konduksi, proses transmisi, proses persepsi, dan proses modulasi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai satu persatu proses yang terjadi ini. Jadi dari yang pertama, proses transduksi adalah proses di mana stimulus noxious yang berinteraksi pada nociceptor perifer lalu dikonversikan menjadi aktivitas elektrik sehingga menghasilkan potensial aksi
dan diteruskan sebagai impuls syaraf. Selanjutnya, proses konduksi adalah proses penghantaran impuls syaraf sepanjang neuron orde pertama untuk mencapai sinaps dengan syaraf orde kedua. Proses selanjutnya yaitu transmisi adalah penghantaran informasi pada sinaps antara neuron orde pertama dan neuron orde kedua di cornudorsalis medulla spinalis. Selanjutnya, untuk persepsi adalah pengalaman sadar dan aktual dari nyeri, baik secara sensori, yaitu secara mengetahui lokasi, karakter, dan diskriminasi, serta menyangkut aspek emosional. Selanjutnya, proses modulasi adalah proses yang mengakibatkan nyeri yang dirasakan tidak sebanding dengan besarnya stimulus noxious. Banyak faktor yang dapat memodulasi jalur stimulus respon nyeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ascending tract. Di sini, ascending tract adalah jalur ascendens yang merupakan jalur konduksi stimulus noxious dari perifer ke korteks cerebri. Jalur ascendens terdiri atas 3 jalur saraf 11. Neuron orde pertama adalah saraf yang berjalan mulai dari perifer, yaitu pada kulit, tulang, ligamentum, otot, dan visera lain, sampai mencapai cornudorsalis medulla spinalis. Neuron orde kedua, atau juga disebut neuron sekunder, adalah saraf yang berjalan mulai dari cornudorsalis, menyeberang ke cornudorsalis sisi kontralateral, dan naik menuju talamus dan area otak lainnya. Neuron orde ketiga bersinaps di nukleus talamus dengan neuron orde ketiga. Untuk neuron orde ketiga, atau yang juga biasa disebut neuron tersier, adalah saraf yang berjalan mulai dari talamus, berakhir melalui kapsula interna, dan corona radiata sampai ke gyrus postsentral di korteks cerebri, yang bisa dilihat pada gambar di sebelah. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme nosisepsi. Seperti yang bisa dilihat pada bagan, bisa dimulai dari adanya stimulus atau proses transduksi yang meliputi rangsangan rasa sakit yang berupa bisa secara mekanik, kimia, elektrik, dan suhu yang akan menyebabkan kerusakan jaringan yang akan selanjutnya menyebabkan adanya pelepasan dari mediator dalam jaringan yang rusak, yang selanjutnya akan mengaktifkan nosiseptor atau impuls syaraf yang terbentuk yang ditransmisikan ke sistem syaraf pusat melalui jalur aferen. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pain modulation atau modulasi nyeri. Modulasi nyeri dapat terjadi pada periferal, nosiseptor, spinal cord, dan struktur supraspinal. Proses ini dapat menyebabkan rasa nyeri. Pada proses pain modulation sendiri ini terbagi menjadi hiperalgesia primer dan sekunder, di mana pada hiperalgesia primer terjadi langsung setelah perlukaan akibat suhu panas dan dimediasi oleh pelepasan substansi noxious dari jaringan yang rusak. Biasanya ditemukan atau terjadi pada daerah inflamasi. Selanjutnya, untuk yang hiperalgesia sekunder, hiperalgesia sekunder disebabkan biasanya oleh pelepasan substansi AP yang bersifat antidromik dan CGRP. Substansi AP mendegranulasi histamin dan 5-HT, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, edema jaringan, dan menginduksi pembentukan leukotrien. Biasanya juga ditemukan pada di luar dari daerah inflamasi. Kemudian substansi P akan memicu perubahan dalam ekstabilitas syaraf melalui interaksinya dengan G-protein coupled membran receptor atau membran glutamat dan aspartat, yang kemudian akan mengaktifasi dari reseptor NMDA yang menginduksi sistem sintetase nitrit oksida, meningkatkan pembentukan nitrit oksida. Baik prostaglandin maupun nitrit oksida memfasilitasi pelepasan asam amino eksitatori di medulla spinalis. Untuk transmisi input nosiseptif sendiri, yang terjadi pada medulla spinalis bisa dihambat oleh aktivitas segmental di medulla spinalis itu sendiri, serta dengan menurunnya aktivitas saraf dari pusat supraspinal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pain measurement scale atau alat yang digunakan untuk mengukur intensitas nyeri. Nah, untuk instrumen-instrumen pengukur intensitas nyeri ini dibagi menjadi unidimensional scale dan multidimensional scale. Untuk
unidimensional scale sendiri ada FPS atau Face Pain Scale, Binary Scale, VRS atau Verbal Rating Scale, NRS atau Numerical Rating Scale, VAS atau Visual Analog Scale. Dan untuk multidimensional scale sendiri dibagi menjadi ada beberapa, yaitu Initial Pain Assessment Tool, Brief Pain Inventory, dan McGill Pain Questionnaire. Sekarang saya akan menjelaskan untuk beberapa dari unidimensional scale. Sebelumnya untuk pemilihan alat sebelum dilakukannya pengukuran intensitas nyeri, kita harus dapat menentukan apakah pasien dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak. Apabila pasien dapat berkomunikasi dengan baik, beberapa alat yang bisa digunakan meliputi VRS Pain Assessment Scale, NRS Assessment Scale, dan VAS Assessment Scale. Apabila pasien tidak dapat berkomunikasi dengan baik, bisa digunakan Face Pain Assessment. Nah, selanjutnya untuk unidimensional scale yang pertama adalah Verbal Rating Scale. Untuk Verbal Rating Scale sendiri bisa dilihat gambarnya di bawah. Biasa disebut juga Verbal Descriptor Scale atau VDS. Untuk interpretasi atau responnya ditulis bisa sebagai non, mild, moderate, atau severe pain. Keuntungan dari VRS sendiri meliputi singkat, mudah dimengerti oleh pasien, termasuk pasien lansia. Sedangkan untuk kesusahannya sendiri, dia susah untuk mengukur perubahan rasa yang kecil atau sedikit. Selanjutnya untuk Numerical Rating Scale atau NRS. NRS mengukur intensitas rasa nyeri dari skala 0 sampai 5 atau 0 sampai 10. Seperti bisa dilihat pada gambar di bawah. Keuntungannya sendiri mirip-mirip dengan VRS. Di sini dia simple, mudah dimengerti oleh pasien, dan dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan pada penelitian. Tetapi sama juga dengan VRS, dia sulit untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan dengan skala yang kecil. Selanjutnya ada Visual Analog Scale atau VAS. Seperti bisa dilihat di gambar di bawah, berbentuk seperti penggaris dengan panjang sekitar 10 cm, dengan tanda no pain pada bagian kiri dan heaviest pain atau worst possible pain pada bagian yang di ujung kanan. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menandai titik yang menunjukkan rasa sakit yang dirasakan oleh pasien. Keuntungannya di sini adalah simple dan efisien, tetapi lebih memakan waktu yang lama dan susah dimengerti oleh pasien yang sudah berumur atau lansia. Selanjutnya, Face Assessment Scale. Ini merupakan masih merupakan unidimensional scale. Di sini Face Pain Assessment Scale menggunakan 6 ekspresi wajah, mulai dari tersenyum hingga ekspresi sakit atau menangis. Pasien diinstruksikan untuk memilih wajah yang paling cocok yang dirasakan. Face Assessment Scale ini mudah digunakan untuk pasien dengan komunikasi yang sulit, seperti pasien pediatri atau pasien anak, dan juga pasien yang memiliki tingkat edukasi yang rendah. Selanjutnya, untuk multidimensional scale, di sini ada McGill Pain Questionnaire. Di sini, McGill Pain Questionnaire mendeskripsikan nyeri dengan 3 pembagian besar dan mendeskripsikan dengan 20 kata. Keuntungannya di sini adalah bisa digunakan untuk mengetahui sakit yang dirasakan secara spesifik dengan 20 kata yang sudah disediakan. Tetapi biasanya pasien yang memiliki tingkat anksietas tinggi dan memiliki gangguan psikologis dapat membuat hasil dari McGill Pain Questionnaire ini berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pain management. Untuk pain management di sini dibagi menjadi beberapa step ladder, mulai dari mild pain, moderate pain, hingga severe pain. Untuk mild pain sendiri digunakan non-opioid analgesik seperti NSAID atau acetaminophen dengan atau tanpa adjuvan. Selanjutnya pada moderate pain diberikan weak opioid seperti contohnya kodein atau tramadol dengan atau tanpa non-opioid analgesik dan juga dengan atau tanpa adjuvan. Untuk severe pain sendiri digunakan opioid yang poten seperti morfin, metadon, atau fentanyl dengan atau tanpa non-opioid analgesik dan juga dengan atau tanpa adjuvan.
Sekian presentasi dari saya mengenai pain management. Semoga dapat berguna. Terima kasih. Om Santi 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 Om.